Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nerindia dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan antar individu atau kelompok melalui media tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, komunikasi bisnis dibagi menjadi 3, yaitu memberikan informasi, memberikan persuasi, dan melakukan kolaborasi. Yang pertama, ada memberikan informasi atau informing. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak lain tentang hal yang berkaitan dengan bisnis. Pihak lainnya bisa berupa pelanggan dan rekan bisnis. Yang kedua, memberikan persuasi atau persuading. Tujuan berikutnya adalah untuk memberikan persuasi, yaitu menyampaikan pesan dengan cara yang membuat orang lain terpengaruh untuk setuju dengan pilihan yang ditawarkan. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau collaboration. Tujuan yang terakhir adalah untuk melakukan kolaborasi untuk kerjasama bisnis dengan orang lain, kelompok, maupun organisasi. Kolaborasi bisa dilakukan melalui telepon, email, dan aplikasi pesan singkat. Selanjutnya, ada unsur-unsur. Ketahui bahwa komunikasi bisnis ada 5 unsur, yaitu ada pengirim pesan, penerima pesan, saluran, dan serta umpan balik. Selanjutnya, ada manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama, manfaat internal. Manfaat internal berarti manfaat yang bisa dirasakan oleh komponen dalam perusahaan. Contohnya, ketika karyawan suatu perusahaan dapat menjaga komunikasi bisnis yang baik dengan karyawan lainnya, maka kerjaan pun bisa dikerjakan dengan baik pula. Yang kedua, ada manfaat eksternal. Manfaat eksternal berarti manfaat yang timbul akibat komunikasi bisnis yang dilakukan dengan pihak ketiga. Contohnya, yaitu komunikasi dengan investor, pelanggan, klien, dan media. Selanjutnya, ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi menurut ruang lingkup. Di dalam komunikasi menurut ruang lingkup ada 2 macam, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi antara anggota perusahaan yang sama dan bisa berbentuk vertikal maupun horizontal. Komunikasi vertikal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan atau sebaliknya. Sedangkan komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh karyawan dengan level yang sama. Lalu ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan dengan pihak luar perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan, bantuan, serta membangun kerjasama dengan pihak luar. Yang kedua, ada komunikasi menurut cara penyampaian pesan. Yang pertama, ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan mengucapkan pesan secara langsung kepada lawan bicara. Lalu yang kedua, ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dilakukan dalam bentuk lisan. Contohnya, seperti pengumuman yang ditulis di papan pengumuman atau berita yang sifatnya singkat dan jelas. Yang ketiga, ada komunikasi menurut perilaku. Yang pertama, ada komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang tata caranya diatur menurut garis, hierarki, dan struktur organisasi. Lalu komunikasi informal. Komunikasi informal merupakan komunikasi yang tidak terikat oleh aturan maupun struktur organisasi. Lalu komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal merupakan gabungan komunikasi formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, namun sifatnya lebih pribadi. Contohnya seperti karyawan yang saling curhat tentang pekerjaannya. Selanjutnya, ada komunikasi menurut jaringan kerja. Yang pertama, ada komunikasi jaringan rantai. Komunikasi jaringan rantai terjadi menurut saluran hierarki organisasi dan jaringan komando.
Pola komunikasi ini berbentuk seperti rantai. Jadi, dari satu titik ke titik lainnya, mengikuti satu perintah atau satu arahan dari atasan. Selanjutnya ada komunikasi jaringan lingkaran. Komunikasi jaringan lingkaran terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Misalnya, seperti komunikasi yang biasa dilakukan dalam sebuah tim. Pendistribusian pesan dapat tersampaikan secara rata untuk seluruh anggota. Lalu yang terakhir, komunikasi jaringan bintang. Komunikasi jaringan bintang melibatkan semua anggota dalam berkomunikasi, sehingga antara satu anggota dengan anggota lainnya dapat memberi feedback yang cepat. Contoh komunikasi ini lebih luas dan bersinggungan dengan banyak tim dan biasanya melibatkan semua anggota organisasi. Selanjutnya, ada cara untuk berkomunikasi efektif. Yang pertama, memiliki rasa hormat atau respect. Yang kedua, memiliki empati. Yang ketiga, audible atau dapat didengar. Yang keempat, ada clarity, yaitu memberikan informasi dengan jelas. Yang kelima atau yang terakhir ada humble atau memberikan informasi dengan rendah hati. Dan yang terakhir ada beberapa syarat untuk memenuhi suatu pesan atau informasi yang disampaikan. Yang pertama ada lengkap, yang kedua singkat, yang ketiga pertimbangan, yang keempat konkret, yang kelima kejelasan, yang keenam kesopanan, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada ketelitian. Baik, segitu dulu presentasi dari saya. Sekian presentasi saya pada kali ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.